Di awal cerita kita diperlihatkan dua orang wanita yang sedang bekerja sebagai pemberi karcis di jalan tol yang akan segera ditutup. Dua wanita tersebut bernama Dini Yulianti dan Maya Setiawati. Dikarenakan Maya berjaga seorang diri, lantas dirinya pun mengajak Yuli untuk teleponan sembari menghilangkan rasa takutnya. Maya pun menceritakan tentang seorang pria misterius bersosok mengerikan yang selalu menatapnya dengan tatapan tajam. Dan tidak lama kemudian orang yang dibicarakan tersebut muncul dan langsung menatap Maya lalu pergi. Tapi ternyata sosok misterius tersebut belum pergi dan langsung menghampiri Maya. Nama Mbak Rahayu bukan? Nama bapaknya Mbak Kidono Wongso. Mbak dari desa Harjosari Mandiraja bukan? Merasa sahabatnya diteror, Yuli pun memanggil petugas untuk membantu Maya. Si pria misterius tersebut kembali ke mobilnya mengambil sebuah golok. Yang tentu saja Maya menjadi sangat ketakutan dan pergi meninggalkan pos. Setelah kejadian yang mengerikan itu, Maya dan Yuli beralih profesi menjadi penjual pakaian di sebuah pasar. Karena memang sebenarnya mereka berdua telah merencanakan untuk membuka sebuah usaha. Tapi sayangnya ekspektasi tidak sesuai dengan realitanya. Toko tempat mereka berjualan ternyata sepi pengunjung dikarenakan lokasi yang kurang strategis. Ditambah lagi uang tabungan mereka hampir habis. Maka dari itu Maya berinisiatif untuk pergi ke rumah yang ada di foto orang tuanya. Maya pun menceritakan kalau ternyata nama aslinya adalah Rahayu. Tapi entah mengapa bibi yang mengasuh Maya dari kecil merubah namanya menjadi Maya tanpa alasan yang jelas. Yuli selaku sahabat dari Maya pun bersikeras untuk selalu ikut bersama Maya. Ketika sedang buang air, luka yang disebabkan oleh pria misterius sebelumnya mengeluarkan darah. Dan ternyata di dalam luka tersebut terdapat sebuah kertas bertuliskan sebuah kalimat dalam bahasa Jawa kuno. Yang tentu saja Maya tidak mengetahui maksud dari tulisan tersebut dan mengapa kertas tersebut berada di dalam lukanya. Yuli dan Maya pun akhirnya pergi menuju desa Harjosari. Di sini Maya bertemu dengan seorang dosen yang mengajar sastra Rusia. Seketika Maya pun teringat dengan tulisan Jawa yang sempat difotonya waktu itu. Lalu si dosen ini mengatakan kalau tulisan tersebut adalah mantra agar tidak diganggu oleh arwah. Dengan kata lain, kalau tulisan tersebut adalah sebuah jimat. Kemudian Yuli dan Maya melanjutkan perjalanan dengan mengendarai delman. Dan akhirnya mereka pun sampai di desa yang dituju dan langsung turun di depan rumah kepala desa yang bernama Ki Saptadi. Namun sayangnya Ki Saptadi sedang tidak berada di rumah. Jadi mau tidak mau, Yuli dan Maya pun harus menunggu Ki Saptadi sampai besok. Yuli dan Maya menginap di sebuah rumah kosong yang tentu saja itu adalah rumah dari orang tuanya Maya yang sudah lama ditinggalkan. Tidak lama kemudian Yuli dan Maya mendengar sekaligus melihat beberapa orang yang pulang sehabis pemakaman. Yuli dan Maya langsung menuju ke tempat pemakaman. Di sini Yuli dan Maya merasa heran karena kebanyakan orang yang meninggal adalah anak kecil. Bahkan ada yang belum sempat dikasih nama. Di malam harinya Maya yang sedang tidur tiba-tiba mendengar suara gerasak-gerusuk yang tentu saja itu membuatnya terganggu. Maya mencoba membangunkan Yuli, namun sayangnya Yuli tidak menggubris apa yang diucapkan oleh Maya. Dan Maya pun langsung menelusuri sumber suara itu berasal seorang diri. Keesokan harinya Maya dan Yuli kembali melihat warga desa yang akan melakukan pemakaman. Yuli dan Maya pun langsung mengikuti rombongan warga tersebut. Yang ternyata proses pemakaman tersebut turut dihadiri oleh Ki Saptadi. Ki Saptadi yang melihat kehadiran Yuli dan Maya langsung menghampirinya. Yuli yang ketakutan hanya bisa diam membisu sementara Maya dengan tenang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ki Saptadi. Setelah sesi tanya jawab selesai, Yuli bersikeras untuk mengajak Maya pergi dari sini karena rasa takutnya yang teramat dalam. Ditambah lagi kejadian ketika seorang pria misterius yang hampir membunuh Maya waktu itu. Akan tetapi Maya meminta Yuli untuk sedikit bersabar karena Ki Saptadi telah mengizinkan mereka untuk menemuinya di rumahnya. Yang tentu saja itu merupakan angin segar bagi Maya agar supaya warisan peninggalan orang tuanya bisa menjadi hak miliknya.
Di sini Maya dan Yuli tetap mengaku sebagai seorang mahasiswi dari sebuah universitas agar lebih aman. Ketika Maya sedang membeli makanan, Yuli didatangi oleh 2 orang warga. Di sini Yuli diminta untuk segera pergi dari rumah ini dengan alasan kalau rumah ini sudah rapuh dan khawatir akan rubuh. Yuli pun sempat menanyakan siapa pemilik rumah ini. 2 pria ini tidak menyebutkan siapa nama pemilik rumah ini, akan tetapi mereka hanya mengatakan kalau rumah ini memiliki ahli waris yang seorang perempuan. Tanpa pikir panjang, Yuli pun mengaku kalau dirinya bernama Rahayu. Mungkin Yuli melakukan ini agar supaya urusan rumah ini segera terselesaikan. Lalu 2 orang ini meminta Yuli untuk segera menemui Kisap tadi. 2 orang ini mengajukan diri untuk mengantarkan Yuli menemui Kisap tadi, dikarenakan Kisap tadi sedang berada di rumah salah satu warga yang sebentar lagi akan pergi keluar desa selama 3 hari. 2 orang warga ini terus meyakinkan Yuli hingga akhirnya Yuli percaya dengan apa yang diucapkan oleh 2 orang ini dan mengikuti 2 orang ini menuju ke tempat Kisap tadi berada. Dalam perjalanan, Yuli pun mencoba untuk menelpon Maya, akan tetapi tidak ada sinyal. Yuli pun berniat untuk kembali, namun 2 pria ini langsung menghadang Yuli. Yuli sempat mengira kalau 2 orang ini berniat akan memperkosanya, tapi ternyata apa yang dipikirkan tidak sesuai dengan yang diprediksi setelah si Mamang ini mengeluarkan sebilah pisau, yang artinya nyawa Yuli sedang dalam bahaya. Yuli pun langsung lari terbirit-birit menghindar dari 2 orang ini. Akan tetapi, Yuli tidak bisa melanjutkan pelariannya setelah kakinya bengkak karena kesandung bambu. Dan kemudian Yuli diikat secara terbalik oleh 2 orang tadi. Yuli pun langsung berteriak minta belas kasihan, akan tetapi 2 pria ini tidak peduli dengan teriakan Yuli. Tidak lama kemudian Kisap tadi muncul, beliau pun sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak lama kemudian lagi muncul ibunya Kisap tadi yang tanpa basa-basi langsung mengambil sebilah pisau dan langsung menggorok lehernya Yuli tanpa rasa kasihan sedikit pun. Sementara itu Maya yang baru saja pulang dari warung merasa heran dikarenakan Yuli tidak berada di rumah ini. Maya mencoba menelpon, akan tetapi mbak-mbak operator mengatakan kalau nomor yang Anda tuju aktif atau berada di luar jangkauan. Maya yang beranggapan kalau Yuli telah hilang langsung menuju ke rumah Kisap tadi. Setelah mendengar laporan kehilangan tersebut, Kisap tadi langsung mengatakan kalau dirinya akan segera menyuruh orang untuk mencari keberadaan Yuli. Kemudian scene beralih ke ibunya Kisap tadi yang sedang menjemur kulit yang tidak lain tidak bukan adalah kulitnya Yuli yang akan dijadikan sebuah wayang untuk pertunjukan nanti malam. Sementara itu Maya tampak pusing karena sahabatnya tidak kunjung ditemukan. Ketika acara wayang sedang berlangsung, Maya mencoba untuk menemui Kisap tadi sembari menanyakan informasi tentang sahabatnya yang hilang. Lalu 2 pria ini mengatakan kalau mereka belum menemukan keberadaan Yuli. Lantas Maya pun kembali ke rumah dengan perasaan yang sangat galau sekali. Tapi tidak lama kemudian muncul seorang anak kecil yang mengatakan, "Ono sing arep nglahirke. Yuk." Kemudian Maya melihat seorang perempuan yang sedang melahirkan yang ternyata bayi yang lahir tersebut tidak memiliki kulit. Simbah langsung memberikan bayi tersebut ke Kisap tadi. Lalu Kisap tadi pun langsung mengelelapkan bayi tersebut hingga tidak bernyawa. Maya yang melihat kejadian itu langsung sangat terpukul. Oleh karena itu, secara tidak sengaja pula Maya menyenggol sebuah kayu hingga menimbulkan suara. 2 orang ajudan Kisap tadi pun langsung keluar memeriksa keadaan. Kemudian seorang perempuan yang bernama Ratih membawa Maya ke rumahnya. Di sini Ratih mulai menceritakan tentang apa yang terjadi pada desa ini. Semua berawal dari rumah kosong yang ditempati oleh Maya sekarang ini. Jadi ceritanya di desa ini terdapat orang kaya yang sekaligus menjabat sebagai kepala desa. Salah satu pembantu dari orang kaya tersebut bernama Nyi Misni, yaitu ibunya Kisap tadi. Si kepala desa ini memiliki seorang anak bernama Ki Donowongso. Setelah ayahnya meninggal, Ki Donowongso selaku anak tunggal mewarisi seluruh harta kekayaan ayahnya. Tidak hanya itu saja, ternyata Ki Donowongso memiliki bakat yang membuat para warga menyukainya, yaitu menjadi dalang. Hingga pada suatu ketika hati Ki Donowongso terpikat oleh seorang sinden bernama Nyai Sinta, orang yang paling good looking di desa ini.
Ki Dono Wongso selaku orang yang good looking dan good reckoning langsung menikahi Nyai Sinta tanpa harus melalui sesi PDKT. Dan acara pesta pernikahan pun dilakukan selama 7 hari 7 malam. Akan tetapi setelah 3 tahun menikah, Ki Dono Wongso belum dikaruniai anak. 5 tahun kemudian berkat doa dan usaha Ki Dono Wongso yang maksimal, barulah Nyai Sinta hamil. Yang tentu saja itu membuat Ki Dono Wongso dan Nyai Sinta bahagia. Saking bahagianya, Ki Dono Wongso selalu mengadakan pesta setiap malam minggu. Hal aneh pun muncul setelah Nyai Sinta melahirkan, karena tidak ada satupun warga yang melihat bayinya Ki Dono Wongso. Setelah diusut layaknya netizen Indonesia, ternyata bayinya Ki Dono Wongso lahir tanpa kulit. Yang tentu saja itu membuat Ki Dono Wongso sedih hingga tidak pernah lagi bergaul dengan warga di sekitarnya. Tidak lama kemudian, seorang anak berusia 5 tahun dinyatakan menghilang secara misterius. Tidak lama kemudian lagi, 2 orang anak kembali menghilang secara misterius juga. Dan pada suatu hari, akhirnya Ki Dono Wongso membawa keluar anaknya yang telah diberi nama Rahayu. Para warga pun mulai berspekulasi kalau Ki Dono Wongso adalah dalang dari ketiga anak yang hilang. Dikarenakan Ki Dono Wongso adalah orang yang paling disegani, para penduduk pun tidak berani angkat suara. Menurut dari salah satu pembantu Ki Dono Wongso yang bernama Ki Saptadi, mengatakan kalau Ki Dono Wongso telah melakukan ilmu hitam atau perjanjian dengan iblis demi menyelamatkan anaknya. Dan tanpa disangka-sangka, Ki Dono Wongso berubah menjadi gila hingga membacok orang-orang di sekitarnya. Dan setelah itu Ki Dono Wongso bunuh diri. Salah satu pembantunya Ki Dono Wongso membawa anaknya kabur ke kota. Setelah kejadian itu, desa ini menjadi desa terkutuk. Jadi setiap bayi yang lahir di desa ini lahir tanpa kulit. Menurut Ki Saptadi, satu-satunya cara untuk memutus kutukan ini yaitu anak pertama yang mendapat kutukan tersebut harus dikuliti dan dijadikan wayang. Yang dimaksud di sini adalah anaknya Ki Dono Wongso. Dan ternyata Ratih tahu kalau orang yang dimaksud adalah Maya. Meskipun begitu, Ratih tidak percaya kalau dengan membunuh Maya dapat membuat kutukan tersebut menghilang. Sementara itu, ibunya Ki Saptadi mengatakan kalau ternyata mereka telah salah sasaran. Maka dari itu, para warga diminta untuk menangkap Maya. Tidak lama kemudian muncul 2 orang warga yang sedang mencari Maya. Ratih yang dari awal tidak memiliki sifat jahat ini pun menyembunyikan keberadaan Maya. Singkat cerita, akhirnya 2 orang warga ini pun pergi setelah mendapat ancaman dari Ratih. Setelah mengetahui sebuah fakta kalau ternyata sahabatnya itu telah dibunuh sekaligus dijadikan wayang, Maya pun memutuskan untuk segera pergi dari sini sembari dipandu oleh Ratih. Dan untungnya Maya sempat diberi nomor telepon oleh tukang delman sebelumnya. Maya meminta si tukang delman sambil didampingi oleh polisi. Ketika Maya dan Ratih sedang menunggu jemputan, Maya menceritakan perihal tentang suaminya Ratih yang berusaha untuk membunuh dirinya. Dan pada akhirnya suami Ratih ditembak oleh polisi. Mendengar berita tersebut, Ratih pun langsung terduduk tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak lama kemudian jemputan yang ditunggu pun datang. Akan tetapi Maya mengurungkan niatnya untuk menghampiri jemputan tersebut setelah dirinya melihat segerombolan warga yang sedang menghampiri jemputannya. Yang ternyata si polisi ini adalah salah satu dari warga di sini. Si tukang delman pun akhirnya dibunuh setelah dirinya menolak untuk memberikan HP-nya kepada polisi ini. Maya yang melihat itu langsung membuang HP-nya dan kabur. Maya sempat menumpang mobil yang lewat, akan tetapi si sopir langsung didatangi sosok hantu hingga menyebabkan kecelakaan. Tidak lama kemudian muncul 3 sosok anak kecil mendekati Maya dan memberikan sebuah kejadian kutukan itu bermula. Yang ternyata Nyai Sinta adalah kekasihnya Ki Saptadi. Oleh sebab itulah raut wajah Nyai Sinta selalu terlihat murung. Meskipun telah dinikahi oleh orang yang good looking lagi good reckoning. Meski telah menjadi istrinya Ki Dono Wongso, secara diam-diam Nyai Sinta menghampiri Ki Saptadi dan langsung melakukan ritual berdosa. Hingga pada akhirnya ibunya Ki Saptadi mendapati Nyai Sinta yang baru saja keluar dari kamar anaknya. Tidak hanya itu saja, ibunya Ki Saptadi sengaja mengambil beberapa helai rambut Nyai Sinta dan Ki Saptadi tanpa sepengetahuan mereka.
Di malam harinya, ibunya Ki Saptadi melakukan sebuah ritual yang bertujuan agar Ki Saptadi bisa melupakan Nyai Sinta. Sementara itu, Nyai Sinta diberikan kutukan oleh ibunya Ki Saptadi berupa bayi yang lahir tidak memiliki kulit. Oleh sebab itu, Ki Donawongso nekat melakukan hal keji dengan menculik 3 anak kecil. Ketiga anak kecil tersebut dibunuh, dikuliti, dan dijadikan sebuah wayang demi menyelamatkan anaknya. Setelah anaknya berhasil sembuh, ketiga anak yang dibunuh itu terus-menerus menghantui Rahayu. Hingga kemudian Ki Donawongso pun menulis sebuah mantra di secuil kertas lalu dimasukkan ke dalam tubuhnya Rahayu. Dan alhasil Rahayu pun tidak lagi dihantui oleh ketiga anak tersebut. Di saat itu pula, para warga yang telah mengetahui kalau Ki Donawongso adalah pelaku di balik 3 orang anak yang hilang tersebut langsung balas dendam. Dan ternyata yang membunuh Kruwa yang adalah Ki Saptadi yang menyamar menjadi Ki Donawongso. Dikarenakan Ki Saptadi masih diguna-guna, Nyai Sinta pun turut menjadi korban kesadisan tersebut. Lalu Ki Saptadi membunuh Ki Donawongso dengan cara seperti ini agar semua kejadian ini disebabkan oleh Ki Donawongso. Jadi intinya, ketiga roh anak tersebut meminta Maya untuk menemukan keberadaan wayang yang terbuat dari kulit mereka untuk dikubur di tempat mereka dikuburkan agar kutukan tersebut menghilang. Tidak lama kemudian Ratih muncul menyadarkan Maya. Dalam perjalanan, Maya diperlihatkan seorang anak yang dibiarkan hidup, yang tentu saja itu membuat Maya tidak tahan dan langsung pergi. Maya pun merasa sangat bersalah karena apa yang terjadi di desa ini adalah karena dirinya. Maka dari itu, Maya mengikuti petunjuk dari ketiga roh tadi. Ratih dengan sukarela turut membantu Maya tanpa adanya rasa dendam. Maya dan Ratih langsung menguburkan kulit dari ketiga anak-anak yang hilang di tempat mereka dikuburkan. Dan ketiga arwah tersebut langsung menghilang, pertanda kalau kutukan tersebut telah hilang. Ratih menyarankan Maya untuk segera pergi dari sini, akan tetapi Maya menolaknya karena dirinya ingin memastikan kalau kutukannya telah hilang. Tidak lama kemudian ibunya Ki Saptadi muncul dan langsung menceritakan kalau bapaknya Ki Donawongso telah melakukan ritual berdosa dengan ibunya Ki Saptadi. Hingga akhirnya ibu ini hamil dan anak tersebut adalah Ki Saptadi. Dikarenakan akan ada seseorang yang melahirkan, Maya meminta Ratih untuk mendatangi orang yang akan melahirkan tersebut. Tidak lama kemudian para warga pun muncul dan langsung melumpuhkan Maya. Setelah sadar, Maya pun langsung mengatakan kalau kutukannya telah hilang karena dirinya telah mengubur kulit dari ketiga anak yang hilang tersebut. Tidak hanya itu saja, Maya pun mengatakan kalau Ki Saptadi adalah ayah kandungnya. Sementara itu, ibunya Ki Saptadi lah yang telah membuat Ki Saptadi menjadi lupa ingatan. Ki Saptadi pun tidak menyangka dengan apa yang dilakukan ibunya terhadap dirinya selama ini. Lalu ibunya Ki Saptadi memaksanya untuk segera membunuh Maya. Tapi tidak lama kemudian Ratih muncul sembari membawa bayi yang baru saja lahir dengan keadaan yang sehat, bebas dari kutukan. Ketika ibunya Ki Saptadi hendak membunuh Maya, Ki Saptadi langsung menahannya dan langsung mengarahkan pisau ke lehernya. Merasa sangat kehilangan anaknya, ibunya Ki Saptadi pun ikut menggorok lehernya sendiri hingga tidak bernyawa. Para warga yang melihat kejadian itu pun hanya diam saja. Sementara itu Ratih langsung membebaskan Maya. Dan akhirnya Maya berhasil kabur dan keluar dari desa yang penuh dengan kengerian ini. Bapaknya ki gawe susah makne, dadak dimetengi lho. Ora seneng karo bapak yo. Penyakitane wong meteng iku nyakuyuh terus. Dan inilah akhir dari film Perempuan Tanah Jahanam.